Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aji Utama dari kelas Humas 5 dengan nomor pokok mahasiswa 044119298. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan satu materi mata kuliah Humas Pemasaran, yaitu tantangan dan peluang humas di era digital. Langsung saja kita mulai pada pendahuluan. Di era digital ini, perkembangan teknologi terjadi sebuah evolusi pada teknologi media. Salah satu bentuk kemajuan teknologi adalah internet atau new media. Menurut Gottlieb Center dan Brown 2007, internet merupakan revolusi komunikasi yang sangat luas dan mendalam. Era digital merubah dunia komunikasi yang juga merambah ke public relation atau PR. Hal tersebut tentu bisa menjadi tantangan dan peluang yang sangat menarik bagi seorang PR dalam menghadapi era digital ini. Pergeseran media konvensional menjadi media online tentu sangat bisa diantisipasi dengan mengoptimalkan fungsi dan peran dari PR itu sendiri. Langsung saja kita ke pembahasan tantangan dan peluang humas di era digital. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, pola kecenderungan masyarakat Indonesia untuk mengakses informasi juga mengalami perubahan. Saat ini masyarakat kita lebih senang menggunakan internet untuk mendapatkan informasi daripada membaca di media konvensional. Hal ini juga membuat para pengusaha industri media untuk melakukan inovasi dengan mengembangkan produk sesuai kebutuhan era digital, seperti membuat online news portal, e-newspaper, e-magazine, maupun berbagai aplikasi digital yang mudah diakses oleh publik secara mobile. Pada akhirnya, masyarakat Indonesia tidak lagi dapat melepaskan diri pada kegiatan komunikasi berbasis internet. Sejak pemerintah Indonesia mengembangkan infrastruktur internet pada tahun 1980-an, jumlah pengguna internet terus meningkat. Hasil riset kerjasama antara Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJI) dengan Pusat Komunikasi Puskom Universitas Indonesia menunjuk pertumbuhan penggunaan internet di Indonesia yang terus meningkat secara signifikan. Hingga tahun 2014, dari total 252,4 juta penduduk Indonesia, 88,1 juta orang merupakan para pengguna internet. Dengan kata lain, sebanyak 28,6% penduduk Indonesia atau 1 dari 4 penduduk Indonesia merupakan pengakses internet. Dalam satu hari, masyarakat Indonesia menghabiskan rata-rata 3 jam untuk mengakses internet, yang 65,3%-nya mereka gunakan untuk melakukan akses informasi pada berbagai platform online media, termasuk mengakses berita melalui link sosial media. Hal ini membuat popularitas media digital Indonesia pun mengalami pergerakan menuju tren online mobile. Berikut ada tantangan public relation atau humas di era digital. Di era digital saat ini, public relation atau PR wajib menghadapi 5 tantangan atau penjaga gawang komunikasi. Perusahaan ini pun harus menyikapi dengan cermat tantangan tersebut agar brand perusahaan berkembang. Menurut CEO London School Public Relation (LSPR) Priya Kemal Ghani, 5 tantangan sekaligus peluang tersebut adalah: yang pertama, konvergensi media tradisional dan digital. Yang kedua, bentuk komunikasi interaktif. Yang ketiga, informasi sekarang mengalir dengan cepat dan gratis. Yang keempat, segala sesuatu didukung oleh teknologi. Yang kelima, kecepatan perubahan dan kecepatan respon. Selain itu, ada beberapa tantangan untuk humas di era digital. Di antaranya, 1. Humas harus dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perkembangan teknologi informasi yang cepat dan dinamis. Yang kedua, humas tidak cukup hanya menyampaikan informasi saja, tetapi harus memiliki sistem monitoring yang dapat menjaga komunikasi melalui digital media agar tidak keruh. Yang ketiga, humas harus dapat mengolah data yang berkembang di media sosial menjadi informasi penting sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan strategi komunikasi. Yang keempat, model komunikasi bukan lagi two-step communication, tetapi multi-step communication. Berarti tidak cukup hanya dengan menguasai media massa saja, tetapi juga influencer di media sosial atau individu saat ini memiliki kekuatan untuk mempengaruhi publik, walaupun tidak sebesar media massa. Berikut adalah peluang menjadi public relation online. Yang pertama, PR online merupakan konsep baru dalam dunia public relation. Seiring dengan berkembangnya teknologi, komunikasi dan informasi yang membentuk masyarakat internet
PR online adalah aktivitas public relation yang dilakukan melalui media internet. Pada dasarnya, PR online juga melibatkan kegiatan yang diarahkan untuk mempengaruhi media, masyarakat, dan penonton yang hanya terdapat pada internet atau saluran online. Hal itu termasuk mesin pencari search engine, blog pencari website, news search, forum, thread diskusi, jaringan sosial, dan alat komunikasi online lainnya. Sedangkan PR offline berfokus kepada media cetak, TV, radio, konferensi, atau peristiwa lainnya dalam kehidupan nyata. Jim Brownman dalam websitenya The PR Doc menyebutkan setidaknya 5 basic tools yang harus dimiliki seorang PR online, diantaranya memanfaatkan website, siaran pers online, newsletter online, blog, sosial media. Selanjutnya adalah memikat pengguna internet Indonesia melalui platform. Berikut ini beberapa potensi yang bisa digali oleh praktis PR sesuai dengan karakteristik pengguna internet di Indonesia. A. Ceruk pasar anak muda yang sangat besar meliputi 49% dari total pengguna internet di Indonesia. Membuat praktisi PR yang menargetkan sasaran kegiatan komunikasinya pada segmentasi anak muda dengan range umur 18 hingga 25 tahun sangat efektif untuk melakukan kegiatan komunikasinya melalui platform PR online. B. Meningkatkan mayoritas pengakses internet di Indonesia berlatar belakang sebagai pekerja. Hal ini membuat internet menjadi salah satu platform yang ideal bagi para praktisi PR yang menargetkan sasaran komunikasinya untuk kalangan pekerja. Namun juga harus dibarengi dengan pemilihan platform online di media dan sosial media yang sesuai dengan target segmentasi mereka. C. Sosial media adalah salah satu tools yang wajib digunakan oleh seorang praktisi PR di Indonesia. Pendekatan sosial media yang memungkinkan terjadinya feedback secara dua arah perusahaan dengan publik dapat menjembatani perusahaan agar lebih terasa dekat dengan stakeholdernya. Selain itu, sosial media juga merupakan elemen gratis yang efektif untuk menginformasikan kegiatan promosi yang sedang berlangsung di perusahaan secara 24 jam. D. Menilik data bahwa berdasarkan perangkat akses, 85% pengguna internet Indonesia melakukan akses dengan menggunakan mobile phone, smartphone mereka, maka pertimbangan memiliki aplikasi perusahaan sangatlah penting dan semakin memperluas serta memudahkan pasar untuk melakukan akses terhadap perusahaan. Baik, langsung saja kesimpulannya, yaitu berdasarkan ruang lingkup masalah dan pembahasan yang sudah kami diskusikan, dapat kami simpulkan bahwa praktek humas atau public relation juga dapat segera beradaptasi dengan keadaan perkembangan teknologi informasi yang terbilang cepat dan selalu dinamis. Praktisi humas harus mampu beradaptasi dan menguasai segala kemajuan teknologi dan informasi yang ada. Seorang praktisi PR sangat bertanggung jawab untuk hal kepercayaan dan reputasi yang dimiliki oleh organisasi ataupun perusahaan yang diwakilinya. Selain beradaptasi dengan teknologi informasi yang ada, harus adanya perubahan model komunikasi seperti menggunakan konsep two-step communication menjadi multi-step communication. Untuk menjadi PR online, praktisi PR harus memiliki setidaknya 5 basic tools yang harus dikuasai sebagai penunjangnya, diantaranya itu website, siaran pers online, newsletter online, blog, dan sosial media. Ini merupakan bentuk suatu upaya untuk dapat menjangkau netizen. Selain mudah, juga dapat menghemat waktu dan biaya sebagai strategi pemasaran suatu organisasi ataupun perusahaan. Untuk menghadapi tantangan dan peluang tersebut, seorang PR harus mengoptimalkan peran dan strategi humasnya. Dengan adanya tantangan di era digital ini akan menjadi peluang bagi praktisi PR untuk meningkatkan kompetensinya. 3 kompetensi itu adalah knowledge atau pengetahuan, skills, dan personal attribute. Sekian tantangan dan peluang humas di era digital dari saya, Muhammad Najib Utama. Terima kasih.